Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nifa. Saya dari program studi administrasi bisnis semester 2. Di sini saya akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk dari lipatan surat. Juga saya akan menjelaskan bagaimana cara melipat surat-surat tersebut. Oke, yang pertama itu ada bentuk-bentuk dari lipatan surat. Nah, lipatan surat itu sendiri dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu ada lipatan baku atau standard fold. Lalu yang kedua itu ada lipatan setengah baku atau semi standard fold. Lalu yang ketiga itu ada lipatan akordeon. Lalu yang keempat itu ada lipatan setengah akordeon. Lalu yang kelima itu ada lipatan tunggal atau single fold. Lalu yang keenam itu ada lipatan ganda atau paralel. Yang ketujuh ada lipatan model baron atau baronian fold. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan itu ada lipatan model Prancis atau French fold. Oke, yang pertama itu ada lipatan model baku atau standard fold. Yang pertama kita lakukan adalah balikan surat, lalu lipat menjadi tiga bagian yang sama besar. Lalu nah ini adalah jenis atau tipe lipatan surat model baku. Nah, bentuk lipatan baku atau standard fold ini adalah bentuk lipatan yang paling umum digunakan atau yang paling sering digunakan. Oke, selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada lipatan surat semi standard fold. Semi standard fold itu dibagi menjadi tiga bagian. Bagian 1 dan 2 dilipat menjadi sama besar. Seperti ini, lalu bagian ketiganya lebih kecil dibanding bagian 1 dan 2. Nah, lalu bagian 3 ini dilipat ke dalam, lalu seperti ini. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada lipatan akordion atau akordion fold. Nah, akordion fold ini dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar. Pertama kita balikan surat, lalu bagian pertama dilipat ke bagian luar. Kemudian bagian ketiga dilipat ke bagian dalam. Nah, ini adalah jenis dari lipatan akordion. Nah, kemudian yang keempat itu ada lipatan setengah akordion atau semi akordion fold. Yang pertama kita lakukan adalah balikan surat. Nah, bagian ketiga ini dilipat menjadi bagian yang lebih kecil dibanding dengan bagian 1 dan 2. Seperti ini. Lalu bagian 1 dan 2 dilipat menjadi sama besar. Nah, ini lalu dibalik. Nah, ini yang dinamakan dengan lipatan setengah akordion. Kemudian yang kelima itu ada lipatan tunggal atau single fold. Nah, ini adalah lipatan yang paling mudah ya. Karena hanya dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, sudah. Ini adalah jenis lipatan tunggal atau single fold. Kemudian yang keenam itu ada lipatan ganda atau paralel. Nah, lipatan ganda atau paralel ini dibagi menjadi 4 ya. Pertama, kita bagi dulu suratnya menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian bagian 4 dilipat ke bagian 3. Lalu bagian 1 dilipat ke bagian 2. Nah, sudah menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu dilipat seperti ini. Nah, jenis lipatan surat paralel atau ganda ini juga sama seperti jenis lipatan surat baku. Jenis lipatan seperti ini sering kita jumpai pada surat-surat dinas atau surat yang kita dapat dari sekolah
atau dari perkuliahan, umumnya juga sama gitu. Jenis lipatannya tuh seperti ini. Oke, langsung kita lanjut aja ke jenis lipatan surat yang ketujuh. Lalu kemudian yang ketujuh itu ada lipatan model baron. Nah, model baron ini agak asing didengar ya. Namun kita coba, itu lipatannya pertama kita lipat surat menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian dari sini suratnya kita bagi atau lipat lagi menjadi 3 bagian secara vertikal. Bagian sisi kanan dilipat, kemudian yang sisi kiri. Nah, seperti ini. Ini adalah jenis lipatan model baron. Nah, lalu yang terakhir atau kedelapan itu ada lipatan bentuk model Prancis. Nah, pertama kita lipat surat menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian kita lipat lagi menjadi dua bagian. Nah, ini adalah lipatan surat model Prancis. Nah, bentuk lipatan model Prancis ini pada umumnya sering digunakan untuk surat-surat niaga. Nah, semula bentuk lipatan model ini juga digunakan oleh raja atau kaum bangsawan di Eropa. Makanya kenapa bentuk lipatan ini dinamakan dengan bentuk lipatan model Prancis. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan dari saya mengenai bentuk-bentuk surat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga di sini masih belajar. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.